Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adip Asraf, NIM C1C0230, akan menjelaskan materi tentang desain riset. Untuk materi yang akan saya bahas yaitu ada 4 bagian. Yang pertama definisi riset, yang kedua manfaat, tujuan dan ciri dari desain riset, yang ketiga jenis-jenis desain riset menurut para ahli, yang keempat ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Untuk definisi riset, riset adalah strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengintegrasikan secara menyeluruh komponen riset dengan cara logis dan sistematis untuk membahas dan menganalisis apa yang menjadi fokus penelitian. Manfaat desain riset. Yang pertama, mengkonsepkan rencana operasional untuk menjalankan berbagai prosedur dan tugas yang diperlakukan untuk menyempurnakan studi. Yang kedua, memastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut sesuai dan layak untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan atau permasalahan penelitian secara valid, objektif, dan akurat. Desain riset menjabarkan secara lengkap tentang bagaimana seseorang peneliti hendak melakukan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selain itu, adanya desain penelitian juga memungkinkan orang lain memahami dan mengikuti langkah-langkah yang hendak dijalankan oleh peneliti dalam menemukan jawaban. Selanjutnya, tujuan desain riset. Tujuan desain penelitian yang baik adalah memberikan hasil yang dapat dinilai dan dapat dipercaya. Tujuan kedua yaitu desain penelitian yang baik karenanya adalah memberikan suatu jawaban yang dapat dipercaya terhadap suatu pertanyaan dan bisa menurunkan kredibilitas hasilnya. Ciri-ciri desain riset. Desain penelitian tidak pernah dilihat sebagai ilmiah atau tidak ilmiah, tetapi dilihat dari segi baik atau tidak baiknya saja. Karena desain juga mencakup rencana studi, maka di dalamnya selalu ada trade-off antara kontrol ataupun tanpa kontrol, antara subjektivitas atau objektivitas. Desain tergantung dari derajat akurasi yang diinginkan, level pembuktian dari tingkat perkembangan dari bidang ilmu yang bersangkutan. Jenis desain riset menurut para ahli. Jenis desain riset ada 3, yaitu jumlah kontak dengan populasi studi, yang kedua periode waktu rujukan studi, yang ketiga cara penyelidikan. Itu yang pertama, berdasarkan jumlah kontak, ada desain penelitian cross-seksional, yang kedua desain penelitian sebelum dan sesudah, yang ketiga desain penelitian longitudinal. Untuk jenis yang kedua, berdasarkan periode waktu rujukan. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama desain penelitian retrospektif, yang kedua desain penelitian prospektif, yang ketiga desain penelitian retrospektif prospektif. Yang ketiga, cara penyelidikan. Berdasarkan kategori ini, desain penelitian dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu penelitian eksperimental, penelitian non-eksperimental, dan penelitian kuasi atau semi-eksperimental. Selanjutnya, ruang lingkup dan lingkungan desain riset. Ruang lingkup desain riset. Desain riset
Desain penelitian dalam menentukan kesimpulan lebih mementingkan keluasan dan bukan kedalaman. Desain ini berusaha untuk mengetahui ciri-ciri populasi melalui penarikan kesimpulan secara inferensi berdasarkan ciri-ciri sampel. Hipotesis diuji secara kuantitatif, dan kesimpulan mengenai hasil-hasil temuan disajikan berdasarkan tingkat sejauh mana sampel adalah representatif dan tingkat validasi atau keaslian sampel. Lingkungan desain riset. Desain-desain juga berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan aktual atau kondisi-kondisi yang lain. Hal ini disebut kondisi lapangan dan kondisi laboratorium. Ciri-ciri pokok dari berbagai kondisi dan hubungan dalam situasi aktual sering dinyatakan dalam model-model matematis yang dipandang sebagai simulasi. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.